Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRS Karjuni Datuk Maani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan. Pada video ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, saya Sariza Manulandari sebagai moderator. Selanjutnya ada Ramadhani, Randi Kurniawan, Raudatul Jannah, dan Egi Wendy Simanungkalit sebagai presentator. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan daerah tahun 2021, khususnya di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, langsung saja kepada penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Ramadhani. Kepada Ramadhani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya menjelaskan sebagai presentator pertama. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, ketahui bahwa rencana pembangunan jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMD ini adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang wajib disusun oleh seluruh pemerintah daerah. Sebagaimana ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, di mana di Kabupaten Pesisir Selatan ini bupati yang terpilih adalah Dr. Randus Rusma Yul Anwar, MPD, dan wakil bupatinya adalah Rudi Haryansyah, SSI. Nah, next. Yang pertama kita masuk kepada bidang program perencanaan pembangunan tahun 2021 di pesisir selatan. Next. Yang pertama itu di bidang pemerintahan dan hukum. Nah, terdapat beberapa program, diantaranya yang pertama itu melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna melalui prinsip efisiensi, efektivitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme. Nah, yang kedua, mewujudkan budaya melayani dengan ikhlas, responsif, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian secara optimal. Yang keempat itu menerapkan akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima, mengembangkan sistem reward and punishment bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Nah, yang keenam itu mewujudkan political will dalam mencegah budaya dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, yang ketujuh itu penataan jenjang karir aparatur melalui pendekatan kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership yang berbasis etika publik. Yang kedelapan itu menegakkan supremasi hukum yang menyentuh aspek keadilan bagi kehidupan bermasyarakat. Dan yang kesembilan itu reformasi birokrasi yang bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menerapkan sistem insentif berdasarkan kinerja dan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta terbukanya ruang bagi kontrol masyarakat. Next. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini terdapat 9 program juga. Yang pertama itu pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas. Yang kedua, pendidikan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, penyediaan peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat itu penyediaan akses dan mutu pelayanan pendidikan. Kelima, pemantapan implementasi penyaluran dana BOS. Yang keenam, terciptanya keluasaan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan orang dewasa bermutu, kesetaraan gender, dan perluasan pendidikan pembangunan berkelanjutan. Yang ketujuh, penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional. Yang kedelapan, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Yang kesembilan itu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Selanjutnya, bidang kesehatan. Nah, pada bidang kesehatan ini terdapat 8 program. Yang pertama itu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
yang profesional dan melayani. Yang kedua itu meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, serta pemerataannya agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang ketiga itu pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga on-call di tingkat negeri. Yang keempat itu peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat. Yang kelima itu revitalisasi fungsi dan fasilitas sebagai institusi yang mendorong dan kualitas pelayanan untuk semua lapisan masyarakat. Yang keenam, mengoptimalkan program keluarga berencana dan program pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketujuh, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir itu meningkatkan upaya pencegahan dan pembatasan HIV atau AIDS dan penyakit menular lainnya. Nah, berikutnya, bidang sarana, prasarana, dan infrastruktur. Nah, pada bidang sarana, prasarana, dan infrastruktur ini terdapat 8 rancangan perencanaan pembangunan daerah pada Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama itu percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua itu penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek-proyek prasarana umum, pemukiman, dan prasarana ekonomi menuju efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga itu mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Keempat, pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan jalan serta jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini guna menjamin kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kelima itu pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan sarana, infrastruktur pertanian, perkebunan, dan fasilitas sentra perikanan. Yang keenam, peningkatan pembangunan jaringan listrik agar dapat menjangkau ke seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketujuh, mengembangkan sarana telekomunikasi dan media elektronika lainnya agar lebih bermanfaat untuk membangun pengembangan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu mengupayakan penyediaan sarana prasarana transportasi umum agar mampu menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, mungkin hanya sekian. Saya kembalikan kepada Terima kasih moderator. kepada Ramadhani. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Raudatul Jannah. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Raudatul Jannah dengan NIM 2104274 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita masuk pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dengan intensifikasi dan ekstensi sumber daya air dan irigasi, mekanisme sistem pertanian, peningkatan sumber daya manusia, petani dan peternak, serta penyediaan sarana prasarana pemasaran produksi yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan fasilitas pendukung pertanian antara lain yaitu balai pembibitan, balai penangkar, balai penyuluh, rumah potong hewan, dan pasar ternak yang representatif. Yang ketiga, ada peningkatan sarana untuk sektor perikanan lainnya dengan mengembangkan kawasan serta produksi perikanan dan fasilitas pembibitan, serta pengembangan industri pengelolaan perikanan dan pengembangan pasar ke daerah lain. Yang keempat, memaksimalkan potensi sumber daya hutan dan alam dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya. Yang keenam, pengembangan industri kecil, menengah, dan besar yang saling bersinergi dalam suatu rantai jaringan terpadu, serta menginisiasi pembangunan kawasan industri. Yang ketujuh, memberdayakan dan meningkatkan kualitas koperasi usaha kecil menengah agar lebih mampu berkembang. Yang kedelapan, memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana perekonomian mikro seperti perbaikan sistem pasar tradisional dan sentral-sentral industri kecil lainnya. Yang kesembilan, pengembangan kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi bagi sektor lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang ke-10 ada kembangkan serta meningkatkan kemampuan manajemen bagi koperasi dan UKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Yang ke-11 ada pemberdayaan ekonomi sektor informal dan pasar tradisional. Yang ke-12 ada revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. 13 ada menunjukkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis perekonomian di negari. Yang ke-14 ada
ada meningkatkan peranan perempuan serta pemanfaatan lahan perkarangan untuk meningkatkan sumber perekonomian keluarga. Yang ke-15 ada penguatan kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan kelembagaan pertanian di tingkat nagari, dan pengembangan pertanian organik dan pengembangan komunitas alternatif unggulan yang memiliki ekonomi yang tinggi. Yang ke-17 ada mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri dalam memacu peningkatan ekonomi masyarakat. Yang ke-18 ada penguatan peran serta pemerintah dalam menciptakan kepastian pasar dan tata niaga komunitas unggulan daerah. Yang ke-19 ada mendorong kemudahan investasi dengan menciptakan transparansi dan kepastian hukum. Yang ke-20 ada optimalisasi destinasi utama pariwisata kabupaten, pengembangan kawasan strategis wisata kabupaten, dan kawasan potensial pariwisata kabupaten. Selanjutnya ada di bidang kesejahteraan perempuan, pemuda, dan olahraga. Pada bidang ini, yang pertama yaitu mendorong kesadaran gender dan mengoptimalkan peran perempuan dalam setiap aspek pembangunan kehidupan masyarakat dengan memperhatikan sisi kodrati perempuan sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, pemberdayaan pemuda dengan menggali kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, ada pembinaan kepemudaan melalui peningkatan kompetensi pemuda, baik kompetensi ideologi, kompetensi keilmuan, kompetensi etis, dan kompetensi teknis sebagai bagian dari strategi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Yang kelima, ada kanalisasi kegiatan kemasyarakatan yang positif, serta membangun program terpadu antar interlembaga pemerintahan, perguruan tinggi, LSM, Ormas, OKP, dalam partisipasinya menangani problem-problem sosial. Yang ketujuh, memberikan perhatian yang luas melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Yang kedelapan, ada mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan peran pemuda. Selanjutnya ada bidang lingkungan hidup dan tata ruang. Yang pertama, penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan. Yang kedua, rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai, dan kawasan rawan longsor. Yang ketiga, ada penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten, dan terpadu. Yang keempat, ada pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah. Yang kelima, ada penyelesaian konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung dan konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Yang keenam, ada pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Yang ketujuh, ada memotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki lingkungan yang terlanjur rusak, dan membangun lingkungan yang produktif. Selanjutnya ada bidang keamanan dan ketertiban. Yang pertama yaitu melindungi masyarakat dengan menciptakan rasa aman dan semua kegiatan masyarakat. Yang kedua, memelihara dan menjaga komunikasi dengan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketiga, membangun kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif dan globalisasi. Yang keempat, ada meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi vertikal untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Yang kelima, ada memaksimalkan potensi aparat hukum, aparat keamanan, dan ketertiban umum dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketujuh, ada mendorong masyarakat untuk ikut aktif terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang kedelapan, ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persatuan, kesatuan, dan kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan, ada mendorong dan mengupayakan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, ada penguatan kuantitas dan kapasitas aparatur ketentraman dan ketentriman masyarakat, serta pemenuhan sarana dan prasarananya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raudatul Jannah. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Randi Kurniawan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis program perencanaan pembangunan tahun 2001 di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, pada bidang pertama yaitu di bidang pemerintahan dan hukum.
Nah, pada tahun 2021, perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesel dalam bidang pemerintahan dan hukum telah menunjukkan adanya pencapaian yang signifikan, terutama dalam implementasi sistem reward and punishment, di mana sistem ini dirancang untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dengan memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi serta sanksi bagi yang tidak memenuhi standar kinerja. Nah, hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong budaya kerja yang lebih produktif, tapi juga menciptakan suasana kerja yang kompetitif dan adil di lingkungan pemerintahan. Yang mana pada pelaksanaan sistem reward and punishment di PESEL ini dilakukan dengan memanfaatkan indikator kinerja yang terukur seperti pencapaian target, kerja individu, disiplin kehadiran, serta kontribusi dalam program-program strategis daerah. Nah, ASN yang memenuhi atau melampaui target diberi penghargaan berupa insentif, sertifikat penghargaan, dan atau peluang pengembangan karir. Namun sebaliknya, ketika pegawai yang melanggar aturan atau tidak mencapai standar kinerja, dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga penundukan kenaikan pangkat. Gitu. Yang kedua itu di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini yaitu perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 yaitu telah dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai program strategis. Salah satu langkah utamanya yaitu adalah peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi profesional. Juga selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas pendidikan termasuk pengadaan alat peraga, buku, dan akses teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang mana pada tahun 2024 ini beberapa program ini telah terlaksana dengan baik, khususnya pelatihan bagi guru yang menghasilkan peningkatan kualitas pengajaran di sejumlah sekolah. Yang ketiga itu di bidang kesehatan. Nah, perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 dalam peningkatan kualitas pelayanan, khususnya di sektor kesehatan, yang mana diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah pada masyarakat. Namun, hingga tahun 2024 ini, implementasi program ini belum terrealisasi sepenuhnya. Salah satu indikatornya adalah pelayanan di Rumah Sakit MZN Painan, yang masih menghadapi berbagai keluhan dari masyarakat. Yaitunya beberapa di antaranya mencakup kurangnya keramahan tenaga medis, waktu tunggu yang lama, dan koordinasi yang belum optimal dalam menangani pasien. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan berkala dalam komunikasi dan pelayanan, serta optimalisasi manajemen rumah sakit. Juga pemerintah daerah perlu mempercepat pengadaan fasilitas pendukung dan memperkuat pengawasan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Nah, dengan komitmen yang lebih besar, nantinya diharapkan perencanaan pembangunan ini dapat terwujud, sehingga kualitas pelayanan di rumah sakit MZN dan fasilitas kesehatan lainnya di PESEL dapat memenuhi harapan masyarakat. Bidang keempat yaitu bidang sarana dan prasarana. Nah, perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 dalam bidang ini yaitunya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur demi mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Namun sampai saat sekarang ini tahun 2024 implementasi program ini masih menemui berbagai kendala. Yaitunya banyak jalan di daerah terpencil yang belum diperbaiki sehingga menyulitkan akses transportasi bagi masyarakat. Nah, selain itu, infrastruktur penunjang seperti drainase, penerangan jalan umum, dan fasilitas umum lainnya masih jauh dari kata memadai, khususnya di wilayah-wilayah pelosok. Nah, keterlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya perencanaan yang matang, serta koordinasi yang lemah antar pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek. Kita ambil contoh yaitu pada proyek perbaikan jalan yang sempat direncanakan untuk beberapa kecamatan belum sepenuhnya terrealisasi karena terkendala proses administrasi dan teknis di lapangan. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat seperti akses pendidikan dan kesehatan yang terhambat akibat buruknya kondisi infrastruktur. Nah, untuk memperbaiki situasi ini, Pemda perlu mempercepat implementasi program melalui alokasi anggaran yang lebih efisien dan pengawasan proyek yang ketat. Sehingga kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah pusat juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang tertunda. Nah, dengan upaya yang lebih terarah, diharapkan rencana pembangunan bidang prasarana dan sarana di Kabupaten Pesisir Selatan ini
dapat diwujudkan dengan lebih baik sehingga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Randi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Egi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu tentang bidang ekonomi. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 di bidang ekonomi menitik beratkan pada peningkatan fasilitas pendukung sektor pertanian dan peternakan. Rencana ini mencangkup pembangunan balai pembibitan, balai penangkar, balai penyuluh, rumah potong hewan, serta pasar ternak yang representatif. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk mendukung petani dan peternak dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil usaha mereka. Namun hingga tahun 2024, banyak dari fasilitas tersebut yang belum terrealisasi dengan sempurna. Sehingga tujuan untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan belum sepenuhnya tercapai. Salah satunya kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembangunan beberapa fasilitas strategis tertunda. Misalnya balai pembibitan yang diharapkan mampu menyediakan benih unggul untuk petani lokal masih belum sepenuhnya beroperasi karena kekurangan dana untuk menyelesaikan infrastruktur. Begitu pula dengan balai penyuluh yang meskipun sebagian telah dibangun belum memiliki tenaga penyuluh yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten. Hal ini menyebabkan penyuluhan dan transfer teknologi kepada petani tidak berjalan optimal. Selain itu, rumah potong hewan dan pasar ternak yang direncanakan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok produk peternakan juga menghadapi kendala, di mana beberapa rumah potong hewan masih beroperasi dengan peralatan yang kurang modern, sehingga tidak mampu memenuhi standar higienitas yang diharapkan. Pasar ternak yang representatif yang harusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi peternak belum selesai dibangun di beberapa kecamatan, di mana menghambat akses para peternak ke pasar yang lebih luas dan terorganisir. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan keuangan dan mencari sumber pendanaan tambahan, seperti melalui bantuan pemerintah pusat atau kemitraan dengan pihak swasta. Selain itu, perlu ada penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian fasilitas yang tertunda. Dengan langkah yang tepat, pembangunan fasilitas pendukung pertanian dan peternakan dapat segera terrealisasi, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan pertanian dan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya itu bidang kesejahteraan perempuan dan pemuda. Program pemberdayaan pemuda di Pesisir Selatan bertujuan mendorong kemandirian ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan dan kewirausahaan. Namun hingga tahun 2024 terkendala oleh pelatihan yang belum merata, kurangnya koordinasi serta terbatasnya akses permodalan, yang dapat diatasi dengan memperkuat kemitraan, evaluasi kebutuhan keterampilan lokal, dan memperluas cakupan program pemberdayaan. Next. Yang ketujuh itu bidang lingkungan hidup dan penataan ruang. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang berfokus pada rehabilitas kawasan rusak dan pengelolaan daerah rawan longsor serta penataan ruang yang baik. Namun hingga tahun 2024 program ini belum terlaksanakan dengan baik, di mana terlihat dari terjadinya banjir gelodo akibat kerusakan daerah aliran sungai dan kurangnya pengawasan penataan ruang. Solusi mempercepat rehabilitasi lingkungan, melibatkan masyarakat dalam penghijauan, memperkuat pengawasan penataan ruang, dan membangun sistem mitigasi bencana yang efektif. Selanjutnya itu
bidang keamanan dan ketertiban umum. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 di bidang keamanan dan ketertiban umum bertujuan menciptakan rasa aman melalui penguatan sistem keamanan dan penegakan hukum. Namun hingga tahun 2024 tujuan ini belum sepenuhnya tercapai, di mana terbuktinya dengan masih adanya kasus persekusi di Kecamatan Bayang yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Solusinya itu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat koordinasi antara aparat keamanan dan masyarakat, serta memperluas sosialisasi mengenai hak-hak individu dan pencegahan kekerasan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eki dan juga teman-teman yang telah menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 telah mencakup berbagai sektor strategis, namun dalam implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, koordinasi yang masih kurang optimal, serta tantangan lingkungan dan juga keamanan. Meskipun demikian, pencapaian seperti peningkatan kapasitas guru dan juga penerapan sistem reward patut diapresiasi di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, maka diperlukan perbaikan tata kelola, sinergi antar pihak, dan juga pengawasan yang lebih efektif agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bisa menjadi pengetahuan bagi kita, khususnya mahasiswa, mengenai perencanaan pembangunan daerah. Dan juga bisa menjadi masukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih mengimplementasikan setiap perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.